Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam pelajaran Sekolah Sabat setiap hari dalam program Sahabat Mari Belajar Sekolah Sabat bersama saya, Pendeta Nikodemus Ginting, Gembala Distrik Medan Timur. Kita tiba kepada pelajaran Sekolah Sabat kita, pelajaran yang keempat pada triwulan 4 tahun 2021 dengan judul Mengasihi Tuhan Allahmu, dan pada hari ini, Minggu 17 Oktober 2021, sebagai judulnya hari ini adalah Mengasihi Allah. Mari kita sejenak berdoa mohon tuntunan Tuhan ketika kita akan membaca firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan, untuk berkat-Mu, pemeliharaanmu, dan kasih setiamu yang menjadi bagian kami. Berkati kami Bapa ketika akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Tuntun kami agar kami dapat semakin mengasihi Allah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengasihi Allah, Minggu 17 Oktober 2021. Sesudah Musa menyampaikan kembali kepada anak-anak Israel sejarah mereka sendiri, dia mulai memberikan kepada mereka instruksi-instruksi tentang hal-hal yang harus dilakukan supaya mereka bisa mengalahkan tanah perjanjian tersebut, yaitu tanah Kanaan. Dan bagaimana mereka bertambah banyak di tanah itu. Sebetulnya, seseorang bisa saja berpendapat bahwa sebagian besar dari kitab Ulangan sederhananya adalah sebagai berikut. Tuhan menyampaikan kepada bangsa itu apa yang mereka perlu lakukan untuk melaksanakan bagian mereka dalam perjanjian yang dibuatnya dengan penuh kemurahan dengan mereka untuk memenuhi janjinya kepada bapa-bapa mereka. Ulangan 6 dimulai seperti ini. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku akan ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Allahmu dan berpegang kepada segala ketentuannya dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu, seperti tertulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 dan 2. Bacalah Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Perintah apa yang Tuhan Allah berikan kepada anak-anak Israel dalam ayat 5? Apakah artinya hal tersebut? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Betapa bahwa di sini, di tengah-tengah hukum, di antara semua perintah, aturan-aturan, dan semua persediaan yang diberikan, umat ini dipanggil untuk mencintai Allah. Bukan hanya untuk mengasihi Dia, tetapi dalam melakukannya harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, yang mana hal ini merujuk pada sifat absolut dari kasih itu. Mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan berarti bahwa kasih kita kepadanya haruslah jauh melebihi kasih kita kepada segala sesuatu dan kepada semua orang manapun juga. Karena Dia adalah pondasi dan dasar dari segala kehidupan dan keberadaan serta segala sesuatu lainnya. Mengasihi Dia haruslah menempatkan kasih kita terhadap hal-hal yang lain dalam perspektif yang tepat. Di dalam bahasa Ibrani, katamu untuk perasa Allahmu, hatimu, kekuatanmu muncul dalam bentuk tunggal. Ya, Allah sedang berbicara kepada umat itu secara keseluruhan. Tetapi keseluruhan itu kuat hanya apabila terdiri dari bagian-bagian. Tuhan menginginkan setiap orang dari kita, walaupun merupakan bagian dari sebuah tubuh yang besar, harus setia kepadanya. Karena mengetahui siapa Dia sesungguhnya dan apa yang Dia telah lakukan untuk kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan untuk kita renungkan dan untuk kita jawab masing-masing dalam kehidupan kita. Apakah artinya bagi Anda untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan? Mari kita baca kembali ayat hafalan kita pada pelajaran yang keempat ini, tertulis dalam Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu.
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu menuntun kami dan mengajari kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan segenap kekuatan kami. Tuntunlah kami ya Bapa, dan berkatilah kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari tetap bersama-sama kita belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita, bersama dengan keluarga kita. Sampai ketemu pada esok hari, terima kasih telah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita.